Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat soleh dan soleha dimanapun anda berada, saya Riki Perdana mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan. Karena kenapa? Salah satu amal yang selalu mengalir ketika kita sudah meninggal nanti adalah kebaikan kita menjadi amal jariah atau amal soleh. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Laju Peduli Palestina. Masya Allah, ini buat anak yatim piatu di Palestina. Pokoknya, ayo kita dukung gerakan Laju Peduli. Masya Allah, semoga berkah dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Rinsyah. Saya mau ngajakin teman-teman untuk bantu kita, saudara-saudara kita di Palestina, bersama Laju Peduli. Jadi saya mau mengimbau teman-teman untuk kita peduli sama saudara kita yang di Palestina, minimal dengan apa yang kita mampu. Semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan bisa jadi bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah serta menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang hari ini menonton video ini, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satu golongan tersebut adalah mut'aimul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar itu adalah salah satu kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, bayangin kalau yang lapar itu saudara-saudara kita dari Palestina, orang-orang yang menghafal Quran, orang yang hatinya ikhlas, tulus, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan kepada saudara-saudara kita yang mana di Ramadan kali ini Laju Peduli membuka kesempatan untuk 3 program, yaitu paket iftar untuk Palestina, donasi Rp100.000 per paket, dan juga ada paket sembako untuk Palestina, donasi mulai dari Rp50.000, dan kemudian ada paket hadiah lebaran untuk yatim Palestina, donasi mulai juga Rp50.000. Baik, sebelum kita mulai, kita akan sapa dulu Ustadz Dendri yang sudah ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang Aib. Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, kita akan menyimak nasihat-nasihat dari antum semua. Baik, kita langsung mulai aja. Waktu dan tempat kepada Ustaz Dendri, saya persilakan. Baik. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku semua, ikhwan wa akhwat fillah, terutama bagi yang menyimak program kita yang diadakan oleh Laju Peduli, lembaga sosial yang saat ini sedang banyak memperjuangkan, khususnya mendanai para penghafal Al-Quran, baik yang darat di Palestina maupun juga penghafal Quran berkebutuhan khusus. Kita wajib mendukung program ini agar bagaimana Quran itu senantiasa membumi dan mengakar yang ada di sekitar kita ini. Di kesempatan siang hari ini, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita sejatinya sudah melalui kurang lebih 5 hari ya, 5 hari perjalanan bulan Ramadan, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita rasakan Ramadan kali ini ada Ramadan khusyuk, Ramadan yang mengingatkan kita bagaimana sejatinya inti dari ibadah yaitu tafakkur, menambah yang namanya kedekatan kepada Allah. Terutama selama setahun lebih kita sedang diberikan ujian oleh Allah, yaitu berupa masa pandemi yang sampai saat ini juga belum usai.
pandemi yang sejatinya memaksa kita untuk memiliki kebiasaan baru atau new normal, harusnya juga kita sikapi sebagai bagian bagaimana Ramadan itu selama 30 hari membentuk kebiasaan baru new normal pasca Ramadan. Jadi bukan pandemi saja membuat kita memiliki new normal, tapi juga yang namanya Ramadan membentuk perilaku new normal. Kenapa demikian? Karena esensinya Ramadan ini yaitu melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan training. Bagaimana seseorang mampu menjadikan Ramadan sebagai suatu yang mengasyikkan, bahkan menjadi solusi atas problematika hidup yang dialami. Kalau kita lihat misalnya segala hal yang terjadi di masa saat ini, sejatinya kita mengalami banyak sekali masalah, dan masalah yang kita alami sejatinya adalah bagian dari cara Allah untuk memberitahu bahwa kita adalah manusia yang normal. Jangan kabur dari masalah, karena masalah adalah cara untuk memberitahu bahwa Anda masih normal. Karena hanya orang gila yang gak ada masalah. Ya, coba aja ya, ada orang gila lari-lari gitu nggak pakai baju. Loh, kok nggak pakai baju? Nggak masalah kan gitu. Karena memang begitu. Ada orang yang misalnya dalam hal ini ya orang gila yang tiba-tiba telanjang. Kenapa sih lu telanjang? Nggak masalah. Orang yang nggak masalah itu justru bisa jadi dia nggak waras. Maka di tengah banyaknya masalah yang kita alami, terutama akibat pandemi yang terjadi kurang lebih setahun ini, tentu kita harus memandangnya, alhamdulillah saya masih normal. Dan tidaklah masalah itu terjadi kecuali Allah berikan jalan keluarnya. Karena jalan keluar itulah yang terjadi, yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Betapa Ramadan itu sejatinya membentuk pribadi yang kita harapkan menjadi target utama kita dalam beribadah. Bagaimana Allah meminta kita setelah kita berpuasa sebagai ibadah utama Ramadan, la'allakum tattaqun. Ya, agar kamu bertakwa. Jadi ibadah kita ini sejatinya tujuan utamanya menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi dasarnya itu carilah ketakwaan. Nah, ketika kita bertakwa, maka sejatinya bertakwa ini akan memberi jalan keluar. Dan ini sudah kita pahami, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan baginya jalan keluar. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada solusi atas masalah yang ada di dalam kehidupan kecuali dengan ketakwaan. Makanya kalau jalan manusia sudah mentok, yang kita rasa udah nggak mungkin, jangan putus asa. Karena jalan takwa itu jalan irasional. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berada dalam keadaan kepepet, dikejar oleh Firaun di pinggir Laut Merah, maka saat itu manusia menyangka udah kepepet, nggak ada jalan lagi. Nggak mungkin nih ya. Dalam hal itu Nabi Musa tidak menyerah. Ketakwaanlah yang membuat akhirnya solusinya keluar. Karena takwa itu salah satu maknanya taat sama perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan dalam hal ini tongkat untuk ke laut, saat itu Nabi Musa nggak pakai logika, nggak pakai gini. Maksudnya apa Allah? Lempar-lempar tongkat ke laut, ya masa ya malah tenggelam lah tongkatnya. Allah ini ada-ada aja. Nabi Musa nggak berpikir gitu. Karena dasar takwa itu kadang ketika nyerahkan ke Allah kadang irasional. Maka dilemparkan saja karena Allah yang perintahkan. Maka ketika dilemparkan, terbelahlah sesuatu yang nggak nyangka oleh Nabi Musa. Terbukalah jalan untuk dia melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Maka di sini kita belajar bahwa sejatinya Ramadan itu kalau kita lalui adalah sebuah solusi atas semua problematika hidup. Kalau kita mampu meraih predikat takwa. Dan takwa itu sendiri selain juga memberi solusi atas problematika hidup, takwa juga mendatangkan keberkahan. Ya, bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96,
law anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtana alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Lihat, dasarnya adalah takwa, ujungnya adalah berkah. Dasarnya adalah takwa, ujungnya adalah solusi. Maka kita dapati di sini bahwa berkah dan solusi adalah sebuah persamaan. Berkah dan solusi adalah sebuah kesamaan. Sehingga kalau pengen dapat solusi, maka berburu berkah lah yang harus kita lakukan. Nah, momentum Ramadan ini momentum terbaik. Kenapa? Karena syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Dengan kata lain, kalau kita berburu berkah di bulan Ramadan, maka kita akan dapatkan berbagai macam problematika yang selama ini melanda selesai. Yang merasa bahwa, ya Allah Ustadz, kenapa ya rumah tangga saya ini udah lama banget nih ribut mulu sama istri. Saya udah coba perbaiki cara komunikasi. Coba, jangan komunikasinya dulu perbaiki. Berkahnya dulu dicari. Ya Allah Ustadz, anak saya kenapa ya? Susah banget dibilangin, gak bisa diatur. Saya udah coba deh pelajari kelas-kelas berkomunikasi sama anak. Nanti, jangan-jangan bukan komunikasi ke anak yang perbaiki. Jangan-jangan tuh rumah, kenapa anak-anak itu melakukan itu karena gak berkah. Ya Allah Ustadz, utang numpuk, udah susah banget nih. Jangan-jangan bukan karena kita nggak punya gaji yang membuat utang nggak bisa terbayar. Jangan-jangan nggak berkah. Lagi-lagi berkah adalah solusi. Karena ayatnya menyebutkan takwa ujungnya solusi, tawa ujungnya berkah. Maka berkah itulah yang harus kita cari. Berkah itulah yang akan memberikan solusi. Maka bulan Ramadan, bulan yang sejatinya memberikan solusi inilah yang menjadi dasar kita untuk tidak menyanyiakan setiap hal yang berujung kepada keberkahan. Bagaimana di bulan Ramadan ini ketika hidup kita sudah diperbaiki oleh Allah dengan pola 30 hari ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan solusi pun akan keluar. Ini keyakinan kita. Kenapa berkah itu menjadi solusi? Karena berkah itu sejatinya maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jika kebaikan bertambah, maka Allah sebutkan rumusnya dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jika kebaikan itu banyak akan mengusir keburukan. Ya, itulah cara Allah untuk membuat masalah yang tidak terselesaikan akan terselesaikan kalau berkah. Mengapa pasukan Badar bisa memenangkan pertarungan? Padahal jumlahnya tidak sebanding. 313 pasukan kaum muslimin melawan pasukan musuh yang jumlahnya 1000-an. 1:3, nggak sebanding. Tapi kok bisa menang? Lagi-lagi karena ada invisible soldier. Pasukan yang nggak kelihatan yang namanya berkah. Di antaranya malaikat yang turut membantu. Makanya Allah ceritakan rahasia kemenangan pasukan Badar itu dalam surat Al-Anfal. Ya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kamu tatkala istighosah. Istighosah ini yang sering kita dengar adalah tingkat tertinggi dari doa. Di mana kalau istighosah itu permohonan yang sangat. Salah satu bukti bahwa Rasulullah itu mohon banget dengan sangat, dalam sebuah riwayat Rasulullah tuh mintanya keteknya kelihatan. Ya Allah, keteknya kelihatan. Ya Allah, gitu. Itu saking sangat mintanya. Orang itu kalau benar-benar istighosah jangan minta gini. Ya Allah, kan ada yang mintanya tangannya di sini malah di bawah gitu. Ya Allah, gitu. Ini mau minta tapi nggak bakal dikabul. Orang mintanya gitu. Orang tuh kok minta kelihatan tangannya. Jadi kalau orang benar-benar minta kelihatan deh cara dia menengadakan tangan. Karena ada orang yang minta tuh gini. Amin. Amin. Di sini nggak bakalan itu dikabulin. Kelihatan orang ogah-ogahan gitu. Ya, orang ogah-ogahan. Dalam tanda kutip aja kita kadang-kadang terpaksa memberi sama orang yang mintanya kekeh gitu ya. Coba deh ada orang minta, Pak, kasihan Pak, gitu, tangannya pedih Pak. Nah kita kasihan tuh. Tapi kalau ada orang minta,
sampai gini Pak, minta Pak gitu. Nggak ada yang mau ngasih. Istighosah gitu. Maka Allah menjawab, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfil minal malaikati murdifin. Maka Allah istijabah. Fastajaba lakum, dijawab langsung, diturunkan malaikat yang datang berbondong-bondong. Jadi malaikat itulah yang sejatinya sebagai pasukan Allah yang menunjukkan betapa berkahnya pasukan tersebut. Makanya ketika mereka berperang, sejatinya mereka cuma bermain peran aja. Sebagian ahli sirah mengatakan waktu mereka mengangkat pedang, malaikat sudah keburu menebas kepala pasukan musuh. Jadi cuma mengangkat pedang, mati. Sebagian mengatakan begitu. Kenapa? Karena yang bekerja itu adalah langsung Allah dengan pasukannya yang tak kelihatan. Maka dalam situasi hidup, masalah apapun, secara teknis kalau sudah kita ikhtiar dan mentok, maka kita manfaatkanlah pasukan yang gak kelihatan, itu nama al-barokah. Sehingga Ramadan yang asyik di masa pandemi ini adalah Ramadan yang kita niatkan untuk berburu barokah. Dan dalam prakteknya setiap hari kita sebenarnya sedang melatih diri ini. Contoh, mengapa kita memulai bangun tidur dengan sahur? Sahur itu sendiri bukan ukuran bahwa kita ini kayaknya khawatir kelaparan pas puasa, bukan. Kemudian ada yang berpikir gini, alah cemen lu sahur, gua udah biasa tinggal di Eropa 18 jam gak puasa, gak makan puasa, gak usah sahur. Maaf, Rasulullah bersabda, inna fis sahuri al barokah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan. Sehingga kenapa kalau kita lagi sahur, kenapa kita sahur? Karena berburu berkah. Maka bilang sama anak yang ogah-ogahan, aku nggak usah sahur, aku kan sanggup. Maka kita bilang, nah, kita sahur itu bukan kuat-kuatan, sanggup-sanggupan. Sahur itu lagi cari berkah, supaya Allah sayang. Nanti Allah bantu kita dengan segala urusan kita yang kita mau, gitu. Kita mencari berkah. Sehingga disinilah kalau kita begadang sampai jam 1, jangan punya kalimat yang seolah meremehkan sahur dan bilang, aku gak usah sahur ya deh ya, aku mau tidur capek banget ya, kalian aja sahur lah, aku udah biasa puasa. Waduh, ini meremehkan salah satu pintu keberkahan. Jangan. Yang benar itu adalah nanti bangunan aku ya, aku tetap mau sahur. Makanya orang-orang yang tetap maksain dia diri sahur berkah. Itu juga yang kenapa ibu-ibu nih khususnya yang lagi haid, jangan sampai ada kalimat gini. Ya dalam hal ini bilang bahwa ngapain sih ya gitu ya. Aku udah biasa juga, aku lagi haid, nggak usah sahur ya. Maaf, sebagian wanita banyak yang memahaminya salah. Justru wanita yang lagi haid dianjurkan untuk tetap sahur. Loh kok gitu Ustadz? Anggap sarapan yang kebagian untuk apa? Supaya dapat berkah. Jadi esensinya adalah kenapa sahur, baik haid atau tidak haid, berkah. Itu yang pertama. Jadi awalnya dimulai sahur. Kemudian lagi sahur itu ada pintu-pintu yang mengundang keberkahan lain, namanya makan bersama. Kalau lagi sahur di rumah, jangan sampai sebagian yang makannya itu terpisah-pisah. Dan Rasulullah tidak suka. Pernah dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu hadir di sebuah jamuan makan, para sahabat itu makan, kemudian ngambil makanan, kemudian berpencaran di pojokan-pojokan. Ya, sambil menikmati makanannya. Rasulullah nggak suka. Apa kata Rasulullah? Fajtami'u ala tu'amikum. Makanlah bareng-bareng. Wadhkuru ismallahi alaihi barak lakum fih. Sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Jadi turunnya keberkahan itu ditandai dengan makan bareng. Maka kalau kita ingin menambah berlipat-lipat keberkahan itu, kalau waktu sahur makan bareng. Duduk makan bareng di meja makan. Nah, ini salah satu kebiasaan yang dilakukan di Ramadan yang mudah-mudahan jadi new normal pasca Ramadan. Apa itu? Makan bareng. Selama ini keluarga Indonesia ini terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Untuk makan bareng aja susah. Ya.
Makanya di masa pandemi kita kan dipaksa di rumah itu kasusnya untuk makan bareng. Ya selama ini bapak-bapak mau kerja ya karena padatnya jalan Jakarta, tinggal di Bogor, habis subuh langsung kabur. Nyomot tahu aja nggak sempet, minum kopi nggak, langsung naik kereta. Nggak sempet makan bareng. Jarang makan bareng itu juga mencabut keberkahan. Sering-sering makan bersama. Di mana makan bersama itu kata para ulama dua cirinya. Satu, makan di piring besar atau di wadah besar dibagi piring-piring kecil, sepiring bersama atau sewadah bersama. Ya. Atau yang keduanya, makan dengan menu yang berbeda tapi saling mencicipi. Ayahnya makan misalnya ayam goreng, anaknya misalnya nama ikan goreng. Terus ayahnya bilang, "Nak, cobain dikit ikannya." Itu sunnah. Udah anaknya bilang, "Aku cobain juga ya, Pak." Dihabisin sama si anak. Ya udahlah. Namanya juga bapak ya, terima aja lah, namanya juga anak. Ya salah strategi juga, kenapa kita ngundangin dikit. Tapi intinya di situ ada keberkahan makan bareng. Dan kalau udah makan bareng, jauhilah hal-hal yang merusak keakraban, karena kan kita ingin membangun kebiasaan baru. Apa sih yang merusak? Lagi makan bareng, gadget gak lepas. Aduh, ini bahaya banget. Di zaman now ini nih, gadget ini sampai merusak hubungan bahkan di suasana yang sakral. Salah satunya makan bersama. Makan bersama sambil main gadget, ya Allah. Atau di masa pandemi atau di Ramadan ini ada yang bapaknya makan sahur di mana, di ruang tamu, ada yang di ruang makan, ada yang di kamar, masing-masing nonton TV. Nggak dapat sesinya. Makan bersama itu sunnah karena ada keakraban dengan ngobrol. Makanya kan kita lihat itu salah satu tagline produk biskuit ya, kenapa memberikan sebuah keinginan untuk kembali kepada keluarga lewat meja makan. Ya makanya lihat tuh bagusnya iklan biskuit Kongguan tuh, kan gambarnya makan bersama di meja makan. Ya walaupun bapaknya nggak ada, cuman ibu sama anak-anaknya doang gitu ya. Ternyata bapaknya di biskuit yang lain, di biskuit Nissin namanya, lagi main sepeda. Jadi bapaknya dikontrak sama biskuit lain, lagi main sepeda Nissin. Nah, ya. Anak sama istrinya di biskuit lain ini nggak mau rugi bapaknya. Jadi kalau kita pengen mendamaikan, mengakurkan keluarga ini, belilah produknya 2. Jadi nanti ditaruh di meja makan, ketemu mereka. Udah lama mereka terpisah, bapaknya pergi mulu. Ya. Jadi kalau kita simpulkan makan bersama itu sunnah. Dan jangan sampai ya disibukkan dengan handphone. Karena kadang-kadang ya miris ya, kita ini kadang-kadang serumah tapi tak sejiwa gitu. Tinggal serumah tapi nggak terkoneksi gitu ya. Jiwa itu karena kebiasaan ngobrol itu udah jarang. Momentum Ramadan, sahur bareng, nanti buka bareng ngobrol. Ngobrol itu juga jadi suatu Ramadan yang asyik. New normal pasca Ramadan. Ya, jadi kebiasaan gitu. Jangan sampai justru tadi saya punya pengalaman ya sebelum pandemi itu. Biasa kita makan di resto bersama ya, kalau lagi pas ada uang alhamdulillah makan di resto. Dan kita punya rules ya, salah satunya nggak boleh bawa gadget atau apapun di meja makan, jadi taruh gadget. Nah ketika kita lagi ngobrol gitu, di seberang kami ada keluarga lain yang datang, jumlahnya lebih besar karena kayaknya ada dia bawa sepupu atau keponakan ya, jadi orang dewasa ada 4 ya, orang anak-anak ada 8 gitu ya. Datang pelayan itu mau menanyakan mau pesen menu apa gitu ya, dipesan. Setelah itu pelayan kembali ke dapur. Setelah itu masing-masing ngeluarin handphone, sibuk dengan handphone anak-anaknya juga. Kita ngeliatin aja. Saya bilang sama istri, sayang banget ya gitu ya. Mereka udah jarang meluangkan waktu untuk ngobrol bareng, malah main handphone. Walaupun kata istri saya jangan suuzon, bisa jadi mereka lagi rapat di grup WA, kan kita nggak tahu. Kali aja ada grup WA keluarga, nggak mau ketahuan obrolannya di resto, jadi di grup gitu. Ya bisa juga sih saya bilang. Jadi kalau kita simpulkan, sayang banget kalau momen kebersamaan ini kita abaikan.
Sekali lagi, Ramadan mengajarkan mulai dari kebiasaan sahur, kemudian apalagi makan bersama. Di makan bersama itu kita kembalikan kembali suasana yang menyenangkan dengan obrolan. Setelah itu saat selesai sahur sambil menunggu datang waktu subuh, kita bisa bercengkrama lagi. Hidupkan suasana supaya tidak tidur sambil mempersiapkan diri bagi para ayah untuk berangkat ke masjid bersama anak laki-lakinya. Ini hal yang harus dibiasakan, bahwa masjid itu juga sumber keberkahan. Makanya ketika Al-Quran menceritakan tentang negeri Palestina, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maksudnya Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa negeri Palestina disebut negeri yang diberkahi? Ya jawabannya karena ada Masjid Aqsa yang membuat di sekelilingnya diberkahi. Jadi masjid itu membuat lokasi sekitarnya itu berkah. Itulah dahsyatnya kalau berinteraksi dengan masjid. Atau dalam surat Al-Imran ya ayat 92 apa 96, inna awala baitin wudi alinas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempati adalah Mekah yang diberkahi. Mekah yang berkahi. Kenapa Mekah, Bakkah itu alias Mekah diberkahi? Karena di dalamnya ada masjid. Jadi masjid itu yang disebut Masjidil Haram atau Ka'bah adalah sumber keberkahan. Kalau kita ingin supaya masalah keluarga kita selesai dengan segalanya, jangan menyepelekan untuk hadir dalam masjid. Jangan selesai. Jangan kita menyepelekan untuk hadir dalam masjid. Nah, masjid itu salah satunya adalah pintu-pintu keberkahan. Jadi kenapa ajaklah para suami ya laki-laki bawa anaknya untuk ke masjid. Ya, karena laki-laki lah yang memakmurkan masjid. Karena laki soleh sholatnya di masjid, laki soleha sholatnya di rumah kan gitu ya. Jangan jadi laki-laki yang soleha. Jadi kita biasakan untuk bagaimana di masjid. Itu juga salah satu yang menjadi dasar kita memperbaiki yang namanya ya keberkahan. Dan ketika di masjid kita melakukan apa yang menjadi pintu keberkahan lainnya, itu namanya sholat. Sholat itu menjadi dasar keberkahan. Kenapa Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 30 beliau berucap yang di mana Allah abadikan dalam firman-Nya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Berkata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa adalah contoh dari makhluk Allah yang hidupnya berkah dimanapun berada. Dan orang yang hidupnya berkah pasti bahagia, pasti diberikan yang namanya kebaikan atas dirinya. Apa rahasianya Nabi Isa berkah? Disebutkan dalam ayat berikutnya, wa awsani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk sholat dan zakat sepanjang hidup. Pertama kali wasiat Allah adalah sholat. Jadi sholat itu pintu keberkahan. Jangan sampai disepelekan. Kalau ada yang menyepelekan yang namanya sholat, pasti awal dari kehancuran rumah tangga. Ya, pernah datang selebgram datang ke saya. Followernya udah jutaan ya. Ya, nggak usah kepo ya siapa orangnya. Ini bukan lambe turah ya. Yang bocorin. Dia datang, Ustadz, saya udah ke psikolog 19 kali Ustadz. Ustadz orang yang ke-20 gitu. Jadi saya di nomor 20 kan. Yalah resiko lah jadi Ustadz. Ya dia dulu psikolog 19 psikolog, saya 20. Saya kalau di sosial media di layar kaca itu kelihatan mesra Ustadz. Tapi sebenarnya ya boleh dibilang udah lama ya. Dalam hal ini saya berantem sama pasangan saya, sama istri saya. Bahkan 2 minggu ini kami pisah ranjang.
Saya itu udah belajar tentang bagaimana seminar-seminar Pak Sutri Ustadz, cara komunikasi yang baik sama istri. Bahkan saya baca buku-buku tentang psikologi Pak Sutri, kan ada bukunya Man from Mars, Woman from Venus, ya, Bencong from Jamban, ya kalau ada gitu ya. Jadi saya baca itu Ustadz, tapi nggak tahu ya kenapa saya tuh tetap aja susah ngomong sama istri. Sekarang ini nggak tahu sampai titik terendah. Ada saran nggak buat saya Ustadz gitu? Saya kebayang nih orang sudah datang ke psikolog 19 kali. Makanya kalau dikasih saran secara ilmu psikologi udah nggak mempan, udah biasa. Saya tanya pertanyaan yang mungkin membuat dia kaget gitu. Boleh tahu nggak Mas, sholat subuhnya jam berapa? Tiba-tiba dia kaget, pura-pura nggak dengar. Maksudnya apa Ustaz? Sholat subuhnya jam berapa? Nggak dijawab juga, malah didunduk deh. Astagfirullah gitu. Jawab aja Mas, nggak apa-apa. Malu Ustaz. Kenapa? Iya saya kan kadang kerjanya sampai jam 1, jam 2 malam Ustaz. Kalau udah capek banget itu saya ya udah tidur bablas sampai jam 8, jam 9. Oh. Jadi nggak sholat subuh ya? Ya kadang sholat Ustaz. Ya jam berapa ya? Jam 8, jam 9. Saya bilang tuh bukan sholat subuh Mas, tuh sholat duha pakai kunut, ya kan? Jadi emang ngaruh ya Ustaz? Ya ngaruh banget. Sholat itu bukan hanya tiang agama, tiang rumah tangga. Kalau sholat berantakan, rumah tangga pasti berantakan. Itu awal dari hidup yang bermasalah. Ibu-ibu ada yang tanya, Ustadz kenapa sih ya anak saya di masa pandemi ini ngeselin banget, saya susah banget gimana caranya ya biar saya gak marah-marah kok pagi-pagi. Ibu-ibu yang selalu bertanya tentang kenapa marah-marah sama anak di masa pandemi, jangan ngomong teknis dulu. Kenapa ibu gampang marah? Karena bisa jadi perisai yang menjaga emosi ibu stabil ini jebol saking tipisnya. Nama perisainya adalah sabar. Sabar itu tipis dan tebalnya tergantung ibadah yang namanya apa? Sholat. Lihat dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang sabar. Dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Kenapa sabar dan sholat digandeng? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Mohon maaf nih, siapa yang kalau lagi capek banget sholatnya buru-buru kayak gini, Allah Akbar. Assalamualaikum. Gitu. Yang kayak gini pasti nggak sabaran. Nggak sabar. Kenapa? Karena sama Allah aja. Ya, sama Allah aja yang kita berharap dapat energi positif, dia nggak sabar, apalagi sama makhluknya. Makanya kalau taraweh ini benar-benar cari ibadah yang buat taraweh kita tuh nyaman. Jangan cepet-cepetan, jangan lomba cepet-cepetan. Di masjid sebelah tuh 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Kita langsung share di Facebook nih masjid favorit nih. Kita itu pengennya cepet-cepetan. Ada lagi yang cuman 11 rakaat tuh 2-3 aja 5 menit, apalagi yang 11. Begitu datang masjid yang 11, begitu imamnya baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati salah masjid gua nih ya, karena dengar basmalahnya udah bikin kita gelisah ya, ternyata imamnya impor dari Saudi, waduh makin gelisah lagi. Begitu baca alif lam, ya alif lam mim ditandain tuh, kelamaan nih udah. Kita ini lupa bahwa sholat itu terapi bagi diri. Semakin kita khusyuk, semakin kita tumakninah, maka menghadapi makhluk Allah yang namanya pasangan, menghadapi makhluk Allah yang namanya anak, kita lebih tumakninah, nggak gerasa-gerusu. Buktiin deh, coba deh Ramadan ini fokus perbaiki kualitas sholat. Saya sendiri ngerasain kok. Jangan berpikir mentang-mentang saya ustadz pasti nggak gampang marah. Dulu ya bahkan masih sekarang tuh kadang masih gampang marah sama anak.
Tapi setelah menyadari bahwa sumber masalah marah itu salah satunya karena sholat kita yang masih berantakan. Nah, Ramadan ini perbaiki. Kalau bisa taraweh, kalau cuman cepet-cepetan ya udahlah. Cari, kalau perlu sendiri juga nggak apa-apa. Karena bahasa taraweh itu adalah untuk kita merasakan rehat. Ya, supaya merasakan istirahat. Berikutnya setelah kita dari sholat di masjid, lagi-lagi itu berkah. Pulang ke rumah. Kalau udah di rumah jangan tidur. Ingat, pagi itu waktu yang penuh berkah. Di mana malaikat datang mencatat. Rasulullah berdoa dan doa Rasulullah insyaallah makbul. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Maka siapa yang justru tertidur waktu pagi, dicabut keberkahan. Hati-hati. Ingatkan sama anggota keluarga, kalau sakit baru silakan, tapi kalau lagi seger jangan dibiasain. Ibu-ibu jangan selalu beralasan, kan saya semalam habis melayani keluarga, Ustadz capek, saya tidur. Kalau biasa jadi bahaya. Ingat, wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari. Tapi kalau tidur lagi, bidadari gagal audisi. Jangan sampai. Gak jadi kita tempat terbaik. Makanya jaga tuh supaya pagi itu. Ibnu Qayyim menyebutkan waktu pagi itu ghanimah. Artinya perebutan orang. Jangan sampai justru kita kalah. Ramadan ini lagi-lagi membantu kita memiliki new normal. Bangun sebelum subuh, tidak tidur setelah subuh. Ini jangan bangun sebelum subuh, tidur habis subuh. Buruk itu. Petaka itu, masalah itu. Anak-anak kok kebiasaan tidur habis subuh, masalah itu. Ya, disebutkan meriwayat Abdullah bin Umar selalu dia memarahi anaknya. Tentu dalam ini dalam rangka kebaikan yang biasa tidur habis subuh. Jadi jangan dibiasain. Ya kalau sakit ya namanya juga sakit ya. Selalu ada rukhsah ya. Ya saya sendiri kalau udah sakit banget nggak sanggup, biasanya bilang sama anak-anak, Abi capek sakit ini, aduh kepala pusing, maafin ya Abi tidur ya, boleh aja. Tapi kalau kita lagi dalam kondisi yang biasa saja jangan tidur. Lantas ngapain? Isilah dengan zikir, bahkan utama isilah dengan tilawatil Quran. Ingat, Quran itu juga yang berikutnya sumber keberkahan. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat 2 dan 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang berkahi. Kata Said Qutb begini dalam tafsir Fizil Al-Quran, sejatinya setiap malam tuh biasa saja. Setiap malam tuh biasa saja, nggak ada yang istimewa. Tetapi begitu diturunkan Al-Quran, maka malam itu mendadak istimewa. Maka kata beliau gitu, demikian juga sejatinya setiap keluarga itu biasa aja. Setiap keluarga itu nggak ada yang istimewa. Tapi keluarga yang di dalamnya dihidupkan Al-Quran, ada penghafal Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran, maka keluarga tersebut menjadi istimewa. Ya, makanya keluarga yang berinteraksi dengan Al-Quran diangkat derajatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi min akhar. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkannya atau menghinakannya karena kitab ini. Ya, Al-Quran itu menunjukkan derajat kemuliaan. Makanya kenapa manusia terbaik di dalam Islam itu bukan yang punya uang banyak, bukan punya harta banyak, ya, bukan punya posisi tinggi. Manusia terbaik itu kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mengajarkan Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya. Itu jaminan manusia terbaik itu yang interaksinya kuat dengan Al-Quran. Demikian juga keluarga terbaik interaksinya kuat dengan Al-Quran. Ya, Laju Peduli ini punya program namanya buat penghafal Quran di Palestina dan anak berkebutuhan khusus.
Ya, jadi saya sarankan betul kalau kita ingin bagian yang jadi orang-orang yang turut dalam pengistimewaan Al-Quran, maka kalau selain kita menghafal Quran, berkontribusilah dengan dana untuk membantu penghafal Al-Quran di Palestina. Silakan ya, ini dananya sudah bisa membantu orang-orang menghafal Al-Quran. Nah kembali, kalau orang sudah bersama Al-Quran maka pastinya diangkat, diistimewakan. Sehingga kalau orang sudah menjadi seorang pengajar Quran itu udah derajat tertinggi. Makanya saya kadang-kadang ya protes kalau ada para guru TPA yang maksudnya tawadu tapi tanpa sadar merendahkan Quran. Dulu saya pernah meminta salah satu binaan saya yang seorang hufaz menghafal Quran untuk nikah, maka ta'aruf lah dia. Ketika ta'aruf, akhwatnya nanya, apa pekerjaannya akhi? Kemudian dia bilang, afan ukhti, ana cuma guru Quran. Maka saya langsung protes, bentar dulu. Kalau guru Quran itu bukan cuma, itu udah level tertinggi yang Rasul sebutkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jangan maksudnya merendah, tapi justru membuat Quran itu jadi hina. Jangan ngomong begitu, saya bilang. Yang benar, banggalah dengan apa yang antum miliki di Quran. Alhamdulillah ukhti, ana mengajar Quran. Bangga. Jangan ana cuma itu kalau nggak punya Quran dalam hidup. Contoh, ana cuma presiden karena nggak bisa baca Quran. Saya cuman menteri karena masih belajar. Cuma itu, orang yang cuma-cuma itu yang nggak ada Quran dalamnya. Keluarga yang cuma-cuma yang nggak ada satupun interaksi sama Quran. Cuma-cuma. Makanya banggalah dengan Al-Quran. Nah bulan Ramadan ini Syahrul Quran. Jadi manfaatkan betul keluarga kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi Ramadan yang asyik di masa pandemi ini, kalau dalam sehari kita kumpulkan tuh sudah serangkaian aktivitas tuh. Coba, mudah-mudahan ada mencatatnya. Sahur, makan bareng, kan semua itu ya. Terus apa lagi ngobrol, itu ngobrol tuh kan sunnah ya. Makanya ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian apalagi yang keempat, yaitu ke masjid. Yang kelima sholat. Yang keenam bangun pagi, terjaga pagi. Yang ketujuh Quran 7. Masya Allah. Belum lagi nanti aktivitas duha, zikir. Masya Allah. Jadi kita ini sejatinya kalau satu hari saja kita hitung ya, ini jadi pola satu hari, 30 hari kita ngumpulin ini, insya Allah tuh masalah yang selama ini muncul terselesaikan. Ya, cara Allah menyelesaikan itu nggak kelihatan, invisible soldier, kayak malaikat yang menurunkan, diturunkan Allah untuk membereskan musuh-musuh di saat perang Badar. Kayak gitu cara Allah. Ya Allah Ustadz, saya takut banget suami saya kena pelakor. Sekarang zamannya pelakor Ustadz. Pelakor bukan film ala Korea, bukan. Perebut laki orang. Pelakor itu Bu, masuk ke rumah tangga yang gak berkah. Karena suami ibu gak punya pasukan penjaga. Kalau Mark Zuckerberg itu yang jaganya itu banyak pengawalnya. Sampai biayanya 336 miliar. Kalau suami ibu nggak usah dijaga dengan itu, duitnya aja nggak ada. Cara menjaga supaya si suami itu nggak macam-macam, yaitu dengan menjaga rumah dengan berkah. Karena pelakor tuh nggak bisa masuk rumah yang diberkahi, ada aja hambatannya. Contoh, dia mau goda suami kita pakai WA. Ketika dia WA suami kita, begitu sekalinya WA, maaf, ya ternyata dia mau goda sama kita, hai mas, ternyata ya WA-nya kuotanya habis, jadi centang satu, ya nggak kekirim. Tuh dia mau godain suami nggak kekirim, telepon aja deh, nggak usah pakai kuota, nggak, telepon biasa. Begitu mau nelpon ternyata handphonenya reset. Aduh,
nomornya hilang lagi ke reset gara-gara tuh. Cara Allah gitu. Besok aja dari kantor aku pakai rok mini godain dia. Begitu dia lewat ruangan suami kita pakai rok mini, ternyata pakai high heels, sepatu hak tinggi. Begitu jalan kecengklak, jatuh. Dari lantai 2 ke lantai 1. Ya Allah, apes banget kan, dijaga itu mau. Begitu dia ada sakit kayak itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak hilang akal. Mas ini kan orangnya baik. Kalau aku minta dia jenguk aku pasti dia mau. Ntar aku godain aja di sini. Begitu dikabarin suami kita yang pengen mau nengok rumah sakit dicegah dokter. Karena pasiennya ternyata positif corona. Ada aja cara Allah. Jadi Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita tuju, itu al-barokah. Waktu kita sudah 13.59 menjelang 14.00. Mudah-mudahan ini cukup memberikan sebuah pelajaran sederhana sebenarnya, tapi jangan sepelekan. Habis Ramadan, yuk ubah kebiasaan kita seperti Ramadan, new normal pasca Ramadan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Syukran, penjelasannya luar biasa. Intinya yang tadi saya tangkap adalah bagaimana di Ramadan ini ataupun di hari-hari yang lainnya kita mengejar berkah. Apa yang disampaikan saya tadi ada 7 poin ya di Ramadan ini yang bisa kita kejar, yaitu dengan makan sahur, jangan sampai ditinggalkan sahurnya, kemudian makan bareng ya saat berbuka puasa maupun yang setelahnya, kemudian ada ngobrol bareng keluarga, ngobrol sama istri sama anak, dan juga ada pergi ke masjid. Ini tantangannya berat juga nih, kemarin bulan puasa awal-awal hujan terus tiap hari, mudah-mudahan tetap istiqomah ke masjid. Kemudian sholat jangan pernah ditinggalkan, karena selain tiangnya agama, tiangnya rumah tangga. Kemudian ada bangun pagi, ini yang mengurangi keberkahan buat teman-teman. Harap hati-hati nih, jangan sering-sering bangun siang. Kemudian jangan sampai bangun siang maksudnya. Kemudian rajin berinteraksi dengan Al-Quran, ini yang juga menjaga kita. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Lagi Peduli, jika ingin ada yang bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari sahabat Lagi Peduli. Bagaimana agar tetap istiqomah ibadah dalam keluarga selepas ibadah Ramadan ini, Ustaz? Iya. Pertama, istiqomah itu adalah sebuah layaknya wangi tubuh. Wangi tubuh itu kalau kita perhatikan, itu akan selalu wangi kalau kita menjaga dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yaitu apa? Sering-sering mandi. Makanya kalau hari ini kita mandi, kita wangi. Tapi sebulan lagi baru mandi. Jadi selama sebulan gak mandi-mandi. Pasti kita agak minder gitu ketemu orang karena baunya udah beda. Begitu demikian juga yang namanya kesemangat itu. Semangat kita dan beramal itu kalau lagi kajian kayak gini tuh kayak habis mandi. Kayaknya pengen banget itu namanya. Ya mau baca Quran terus. Tapi ikut kajiannya nanti selama sebulan gak ikut kajian lagi. Pastinya beda. Makanya jawaban pertama kalau ingin istiqomah, menjaga semangat dalam ibadah, sering-sering mandi. Sering-sering mandi. Jadi jangan mandinya sekali. Habis ikut kajian nih dari Laju Peduli, habis itu gak ikut kajian lagi. Jangan. Sering-sering. Supaya wanginya terus. Jadi dasar pertama itu. Yang kedua, bahwa semangat itu bisa ditularkan. Lewat apa? Sosial eksperimen menyebutkan bahwa kita ini sangat dipengaruhi oleh sosial lingkungan sosial kita. Makanya Rasul mengatakan al-arwahu junudu mujanadah. Jiwa-jiwa manusia seperti tentara yang baris berbaris. Maksudnya gimana? Coba perhatiin deh. Kalau ada orang berbaris yang dulu pernah pramuka atau paskibra, siap gerak.
maju jalan krek, 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 misalnya. Ketika orang bergerak maju dalam rangka berapa misalnya berbaris, yang lain langkahnya kanan, kita doang yang kiri. Coba apa respon kita ketika nyadar, kok kanan, langsung respon mengganti kaki. Kenapa? Itulah efek dari lingkungan membentuk kita untuk perbaiki. Jadi kalau ingin istiqomah, jangan salah milih teman. Sebab teman itu mempengaruhi. Kita kalau lagi futur, deket-deket aja sama penghafal Quran. Insya Allah, dengan ada penghafal Quran minimal dipaksa malu lah gitu. Coba deh lagi di Quran, lagi di masjid, orang lain megang Quran, kita malah main game Free Fire, pasti malu sendiri kita ya pada main game gitu. Ya kan nggak dipaksa kita gitu ya. Saya aja punya kawan ya. Kawan saya ini apa ya, dari SMP itu ya udah kenal preman lah. Dia itu penjaga nightclub ya, security, karena badannya emang dari SMP itu sterek. Nah suatu saat saya pengen banget caranya supaya dia nih, karena saya ngeliat orangnya baik gitu sampai bibit, cuman entah mungkin pergaulannya gitu ya. Ya saya bilang gini, saya lupa nama aslinya, tapi saya ingat nama ini Cepoy ya. Oi, bantuin gue dong. Apaan? Gue ada rencana mau ke puncak sama anak-anak SMA gitu. Bisa dikawal nggak? Oh beres gitu. Kapan? Sebutlah waktunya. Janjian ya jam 7 pagi sama bis di Taman Mini pintu 2 gitu. Siap gitu dia. Kemudian pada saat kita mau berangkat, dia kaget, ternyata dia pakai pakaian udah pakai kalung tengkorak, baju ini, tiba-tiba loh, ini ke puncak mau ngapain? Saya bilang ini mau ngaji, ada daurah. Wah nggak bilang, gue pikir ke puncak mau ngapain, malu dia. Pakai baju kayak gitu, ada yang ngeliat pakai baju koko gitu. Dia bilang gue pulang sebentar ya, rumahnya nggak jauh dari situ, pulang. Pas balik dia bilang alhamdulillah masih ada koko nih, udah lusuh banget kok, udah lama dia bisa jarang kayak pakai koko gitu. Oke, udah saya bagi tugas, lu di ini ya bis A, gue di bis B gitu ya. Udah dia bisa. Nah saya sih ngomongnya sama gue lu gitu, tapi dia mau meraktekin itu juga nggak enak gitu. Kenapa? Ternyata para santri di situ yang mau kita daurah itu ngomongnya tuh bukan gue lu, anak antum. Dia nggak risih ngomong gue lu, akhirnya dia ngomong anak antum, tapi kebalik. Anak mau kemana? Antum ikut dong, kebalik deh. Itu saya dengar langsung ketawa saya. Tapi itulah maksud manusia. Kalau kita dapat tempat yang baik, insya Allah. Makanya kata Rasulullah, ar-rajulu adalah ala dini khalilihi. Jadi laki itu manusia itu tergantung siapa kawan baiknya. Jadi kalau kita ada sebas Ramadan yang membawa kita kepada keburukan, jadi temenin dulu. Kalau kita nggak kuat, mendingan temenan baik. Yang ketiga, ya dalam hal ini bikin jadwal agenda rutin yang membuat kita itu dalam hal ini ya menyanyiakan ibadah itu karena banyak waktu luang. Makanya bikin daily rundown dalam surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya esok hari. Artinya Allah bertanya, kamu besok mau ngapain? Orang-orang yang tidak memiliki pertanyaan besok mau ngapain, gampang terbujuk oleh hawa nafsunya. Ya, karena nggak ada agenda, tahu gue libur, nah kayak gitu tuh. Dan yang keempat, banyak-banyak berdoa. Karena doa hati ini milik Allah. Jangan dia mengokokkan adalah Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya, atau doanya dalam surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran atas penjelasannya. Tadi ada 4 poin ya, kiat-kiat istiqomah setelah Ramadan.
Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Nah ini nih menarik. Ustaz. Bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan HP, apalagi saat Ramadan seperti ini, Ustaz? Ada Ya. tips, Ustaz, silakan. Pertanyaan tentang kecanduan ini sudah sering ditanyakan. Makanya jawabannya ini sebenarnya lumayan panjang, tapi saya kembalikan lagi. Tidak akan pernah ortu bisa membantu anak menyelamatkan dari kecanduan kalau ortu tidak punya satu sifat. Karena sifat inilah dasar kita untuk bisa menyelamatkan anak dari kecanduan. Tips apapun yang diberikan oleh para pakar, para ustadz gak akan pernah bisa membantu ibu untuk menyelamatkan anak dari kecanduan. Atau ini ya nanya ibu ya atau bapak. Kalau gak punya satu sifat, apa nama sifatnya? Mau repot. Jadi dasar kita untuk bagaimana mengatasi anak kecanduan adalah mau repot. Karena awal anak kecanduan handphone bisa jadi karena nggak mau repot. Coba deh tanya balik sama yang kita yang sering bertanya ini. Kenapa yang ngasih handphonenya siapa? Saya Ustadz. Oh, kan? Yang ngisiin kuota mau pulsanya siapa? Saya juga Ustadz. Ya udah. Kita yang ngasih, kita yang ngisiin pulsa. Kan sederhana sebenarnya. Tarik aja, selesai. Nanti anaknya nangis Ustadz. Terus kenapa mau nangis? Ya saya repot. Nah karena gak mau repot. Jadi gara-gara gak mau repot itu sebenarnya. Karena awalnya itu gak mau repot. Baru nangis sedikit. Nih, Upin Ipin. Upin Ipin. Nih, ada nih. Nusarara. Kita ini memberikan reaksi yang salah karena gak mau repot. Bapak-bapak gitu. Anak rewel, nih. Karena pengen nenangin. Itulah awalnya. Saya ingat bagaimana cerita ibu saya tentang bapak saya. Kalau saya waktu kecil itu rewel ya. Bapak saya itu dengan ketiadaan ilmu parenting karena dulu nggak ada. Jadi kalau nangis gitu misalnya, bapak saya langsung dia mengalihkan gitu. Repot dia repot. Masih nangis nggak? Masih. Wah gitu. Aduh muka ya. Tang ting tung. Masih repot ya. Tuh bingung apalagi. Tapi berbekas, berkesan. Kenapa? Karena orang tua bertindak langsung. Kalau kita enggak. Jadi kalau ditanya kenapa anak kecanduan, siap nggak mau repot? Karena repot itu fitrah pengasuhan. Ya, maksudnya gimana? Kita ini disuruh memilih sama Allah. Silakan repot. Saat anak masih kecil, nanti kita tinggal ongkang-ongkang kaki pas anak udah gede. Atau sebaliknya, silakan ongkang-ongkang kaki pas anak lagi kecil, nanti pas repotnya pas udah gede. Tiba-tiba telepon Kapolsek, Bu, anak ibu di sini nih. Oh, lagi silaturahim Pak. Kagak ketangkep Bu. Ya Allah. Dulu kamu gak begini nak. Dulu tuh kamu gak begini. Dulu ibu gak mau repot. Jadi kenapa orang Arab bilang gini, tazra'u taksudu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Makanya maaf nih yang punya anak kecil dan repot, itu benar. Berarti lagi ngasuh. Kalau ada yang merasa punya anak tapi gak repot, jangan-jangan gak ngasuh. Jangan-jangan gak ngasuh. Jadi sekarang apa? Sekarang yang nanya ini, saya kasih tips nih, tapi siap repot gak? Karena tips saya akan merepotkan. Ya Allah, repot banget Ustaz ngasih tipsnya. Lah memang dasarnya menyelamatkan orang candu itu repot. Masa iya orang kecanduan ditangani dengan nyantai? Repot. Kalau serius saya kasih tahu. Kalau nggak usah dah Ustaz. Saya nggak mau repot. Ya udah. Kalau nggak mau repot ya udah kasih aja ke orang lain tuh. Suruh datangin hipnoterapi. Kan orang tua tuh gitu. Karena nggak mau repot, kasih ke pesantren. Nggak mau repot, datang hipnoterapi. Ada nggak hipnoterapi yang bisa membuat tatap mata saya? Dalam hitungan ketiga engkau akan jadi anak soleh. 1, 2, 3, yes. Kita bangga banget. Udah alhamdulillah Ustaz tanpa perlu konsultasi sama Ustaz. Anak saya bisa beres mana Bu? Itu ada hipnoterapi membantu dia. Beres. Kita ini maunya jalan shortcut semuanya. Berarti apa? Repot. Kalau mau repot, maka saya kasih tahu tipsnya. 1,
Mudah-mudahan mau. Anak main gadget karena anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak tuh kayak makanan. Kalau nggak kita kenyangin dari kita, maka dia cari sendiri kemana? Ke handphone. Jadilah ortu yang menghibur. Jadi kalau ibu di rumah, Dara, yuk main sama bunda. Bunda punya mainan nih. Bunda bisa masak enak. Ya, bunda bisa bernyanyi gitu. Tapi kalau ketemu anak, ya Allah, kamu tuh ingat ya, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini bukan menghibur, ya diruqyah, ya diruqyah. Ya panas nih, asap ngebul. Ya, anak udah malas. Makanya dalam ilmu parenting itu, kadang-kadang kita ini lupa yang dibutuhkan anak itu apa? Hiburan. Hiburan dulu. Makanya bapak-bapak diajarin, silakan baca lagi buku Fatherman yang kami tulis, buku Fatherman 1. Alhamdulillah sudah terbit. Buku Fatherman 2. Kalau Fatherman 1 itu tentang bagaimana kiat menjadi ayah yang dirindukan. Fatherman 2 itu suara hati bunda untuk ayah. Alhamdulillahnya Fatherman 2 ini gratis. Silakan di-download di www.fatherman.id bagi yang berminat untuk memilikinya, karena bentuknya e-book jadi bisa dibaca di handphone. Ya, dibaca di handphone. Ya, ini kalau di Fatherman 1 berbicara ayah di sudut pandang anak, Fatherman 2 tentang suara hati bunda untuk ayah. Jadi saya mewakili suara hati ibu-ibu ya sebagai DPE, Dewan Perwakilan Mama. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu tadi. Jadi di dalam buku Fatherman itu yang satu khususnya diajarkan bagaimana jadi ayah yang dirindukan. Salah satunya ayah harus punya skill bermain. Anak kan kenapa main gadget? Karena pengen main, gak ada yang nemenin. Ya, setiap ayah mau main, ini. Ayahnya gak mau main sih. Coba nemenin main, ajak main bola, main sepeda. Ya. Yang kedua, anak itu gampang banget kenapa candu gadget, karena nggak punya agenda. Nah, besok agenda kamu apa? Tahu, kan aku libur. Ya udah, anak nggak punya agenda kemungkinannya cuma 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. 5, ngisengin orang. Tuh, apalagi yang ketiga, anak butuh pride. Laki-laki yang tidak punya pride tidak tertarik membangun relasi dengan ayah ibunya, sehingga lebih banyak mengasihkan diri lewat sosial media. Apalagi yang keempat, manajemen gadget. Mulai dari manajemen kepemilikan. Nah, ini pembahasannya panjang. Kapan anak memiliki? Itu ada panduannya dalam Islam. Kapan anak cuma boleh meminjam, memakai. Ada hak milik, ada hak pakai. Kemudian pengaturan, misalnya kita atur waktunya, waktu-waktu terlarang kayak di rumah kami habis subuh sampai syuruk, maghrib sampai isya. Kemudian tempat-tempat terlarang, kamar tidur, kamar mandi. Yang ketiga durasi maksimal, orang dewasa 2 jam, anak-anak kalau sudah balik itu 1 jam. Kemudian apalagi termasuk aplikasinya apa di-download, izin dulu, macam-macam. Ya itulah, mudah-mudahan bisa dipahami itu sekilas. Wallahualam. Masya Allah. Baik Ustaz, penjelasannya luar biasa. Ini juga jadi wawasan buat saya pribadi yang kadang-kadang suka mengalihkan anak ke gadget. Mudah-mudahan terjawab semua ya buat pertanyaannya. Tapi jika sahabat-sahabat Haji Peduli juga ingin lebih banyak sharing dengan Ustadz, bisa mengikuti ini nih, sharing kelas via Telegram. Silakan didaftar di sini, sudah di-share infonya di kolom chat. Baik, Ustadz, ada satu lagi mungkin pertanyaan. Anak pondok ketika di pondok kan sudah terbiasa ya Ustaz ya, aktivitasnya udah rutin seperti itu. Nah, ketika pulang ke rumah ini jadi ibaratnya jadi nggak teratur lagi gitu aktivitasnya. Nah, bagaimana cara mengingatkan agar anak-anak tetap seperti yang di pondok kerjakan seperti itu? Iya. Kalau anak doang yang berubah, anak nggak mau. Makanya ortu itu jangan meminta anak berubah.
Parenting itu ilmu tentang parent, tentang orang tua. Jadi yang perbaiki orang tuanya. Kau minta anak berubah bukan parenting, namanya childrening. Selama ini kita nih childrening, padahal yang benar parenting. Coba deh lihat doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim dirinya dulu minta, aku. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Ya Rob, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku, aku. Lihat lagi dalam surat Asy-Syu'ara 169, Nabi Lut ketika ada wabah kaum LGBT, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rob, selamatkanlah aku juga keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Makanya Quran pertama kali menyapa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi nggak akan pernah anak bisa mengikuti pola kalau orang tuanya itu nggak mempesantrenkan dirinya juga. Anak disuruh bangun tengah malam, bapaknya molor nonton drama Korea seharian. Ayo, kamu itu nggak bisa. Pengasuhan itu 80%-nya porsinya dari keteladanan. Makanya jangan sampai kita mohon anak soleh soleha dengan mengandalkan hadis bahwa kelak anak yang menghafalkan Al-Quran akan memahkotai orang tuanya nanti di surga. Ternyata begitu anaknya masuk surga didapati orang tuanya mana ya? Ternyata orang tuanya nggak masuk surga. GR banget kita akan dimahkotai. Syarat dimahkotai anak itu masuk surga. Lah bapaknya nggak bisa masuk surga karena merasa anak itu. Makanya jangan bangga anak hafal Quran, kitanya sendiri nggak hafal, malu. Jadi jangan sampai doa kita ini kadang-kadang, maaf ya, doanya tuh nggak pas gitu ya. Walaupun benar, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh penghafal Al-Quran. Doanya kan bagus ya. Tapi secara ilmu parenting nggak benar. Karena tadi Nabi Ibrahim nggak gitu. Coba saya tanya, ibu yang minta anaknya hafal Quran, tanya, ibu minta hafal Quran nggak? Enggak Ustaz. Kenapa Bu? Saya kan udah tua Ustaz tuh kan. Ya. Kalau ditanya ibu minta, nggak ada hubungannya. Kita ini giliran yang baik-baiknya untuk anak. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh penghafal Al-Quran. Giliran bapak ibunya, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 bisa lolos ke Senayan. Giliran bapak ibunya minta dunia, anaknya disuruh akhirat. Nanti di akhirat nggak ketemu. Jalannya beda. Makanya libatkan diri. Urusan kita dapat jatah hafalannya seberapa, bodoh amat. Yang penting kita bersungguh-sungguh, ya Allah, perbaikilah aku juga keturunanku, gitu. Itu doanya para nabi. Jadi kalau tadi nanya gitu, bagaimana makan? Ya bikinlah kebiasaan yang benar di rumah. Pengen anak supaya bangun kitanya murojaah. Jangan sampai murojaah. Kamu kan gimana pesantren, ibunya sampai megang remote nonton sinetron azab di Indosiar. Murojaah, kamu tuh sebenarnya nggak menyambung. Bikin agenda supaya cuma ngelihat jadwal murojaahnya bareng-bareng. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ustaz, mungkin satu lagi terakhir. Baik. Singkat saja, boleh tidak menegur anak-anak dengan keras, apalagi tingkat SMA, jika melakukan hal-hal terlarang? Ustaz? Pertama, efek menegurnya itu apa? Tujuannya apa? Kalau menegur hanya untuk memuaskan hasrat marah kita, silakan saja. Tapi saya ingin menegur supaya dia berubah, berarti berdakwahi mereka. Dakwah itu pakai kaidah at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih tahu sebelum engkau kasih tugas. Kita belum mengikat hati, udah negor, dibenci. Rasulullah suatu hari mendapati ada orang yang pipis di Masjid Nabawi. Sahabat tuh sepakat, tabok nih. Ada sahabat bilang, ku penggal kepalanya gitu. Rasul bilang apa? Dahu, biarin. Loh kok dibiarin Rasul? Udah gak apa-apa. Orang pipis kok gak apa-apa kata Rasul. Karena Rasul tahu nih orang ini melakukan ini mungkin karena gak ngerti.
sholat selesai dia pipis, ambilkan air seember. Rasul yang siram gitu. Kalau Rasul mau mungkin model kayak kita, pipis tabok, gak bener. Ujung-ujung malah benci dia. Karena dia belum kenal, sampai Rasul mengatakan setelah udah dipipis, Ana Muhammad. Anta Muhammad? Iya. Rasulullah? Nah, saya Muhammad. Rasulullah? Iya. Orang ini takjub, kemudian dipegang bahunya, dikasih tahu bahwa ini masjid. Wah, kagak, takjub dia. Kemudian di tempat ini tidak boleh ada najis. Tadi barusan kau pipis, ya minta maaf gitu. Tapi cara Rasul itu lembut itu, sampai akhirnya dia bilang apa? Di doanya unik, kata dia, Allah marhamni warham Muhammad wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Yang disebel sama yang lain. Nggak usah didoain dah gitu. Makanya kita lihat di sini. Yang mau kita tegur nih maksudnya apa? Ingin membuat dia nih, ya udah tegurlah dengan yang baik. Misalnya bilang, adek, kasih tahu, adek tahu nggak? Gak usah keras-keras, buat apa sih? Emang buat apa? Maksudnya menunjukkan kekerasan? Karena Islam itu nggak perlu keras kalau untuk negur. Tegas boleh, tapi nggak harus keras. Beda di mana? Tegas itu mengembalikan anak ke aturan. Allah ketika menegur Nabi Adam itu, Ala anhakuma antil kuma syajara wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan dekati pohon itu. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah nggak marah-marah, Adam bunuh nih, Adam tabok nih, enggak. Diingatin aja, aku sudah kasih tahu kan. Seperti itu. Jadi jangan membuat nanti niat yang perbaiki malah merusak. Niat perbaiki malah membuat trauma. Ya, ini ada kejadian, tapi ceritanya panjang, nggak usah cerita deh, 14.25. Ya lain waktu aja, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Syukran jazakallah Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta dan juga dari tausiah yang disampaikan. Ini mudah-mudahan memberikan wawasan kita semua ya, kepada orang tua dan juga anak-anak, agar kita lebih memperhatikan diri kita gitu, memperbaiki diri kita, menjadi teladan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita juga menjadi seperti apa yang kita harapkan, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya ingin lagi kepada sahabat-sahabat Tajib Peduli, di bulan Ramadan ini jangan sampai sia-siakan kesempatan beramal soleh, salah satunya dengan banyak bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita. Alhamdulillah Tajib Peduli mempunyai 3 program di Ramadan ini, yaitu paket iftar untuk Palestina, kemudian juga paket sembako untuk Palestina, dan juga hadiah lebaran untuk yatim Palestina. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi, bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Baik Ustaz, untuk penutup saya izin kepada Ustaz untuk memimpin doa penutup kajian hari ini, Ustaz. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah masih di hari kelima Ramadan, manfaatkanlah waktu ini untuk berdoa. Mari kita bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi nama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi lajikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Siang ini ya Rabb, di tengah teriknya matahari di bulan Ramadan, sungguh kami tidak mengharapkan apa-apa kecuali ampunan-Mu ya Rabb. Keberkahan yang berasal dari Engkau, sungguh hidup ini kami harapkan penuh dengan keberkahan. Izinkan kami ya Rabb untuk memburu berkah yang ada bulan ini dan bulan-bulan setelahnya. Jangan sampai membiarkan diri kami tertipu oleh dunia ya Rabb. Jadi kalau untuk Ramadan ini untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami jadi kebiasaan-kebiasaan baik. New normal, kebiasaan yang membuat kami terlatih untuk memprioritaskan Engkau dalam segala sektor kehidupan kami. Ya Rabb, sungguh kami ingin masuk surga bersama-sama dengan pasangan kami, anak-anak kami, bapak ibu dan mertua kami. Izinkan kami ya Rabb untuk mewujudkan hal tersebut, di mana kami berharap bisa bertemu dengan kasih-Mu Rasulullah SAW di surga nanti. Ya Rabb, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah,
Jangan kau cabut nyawa kami saat kami melakukan dosa dan maksiat. Sungguh kami takut terhadap azab-Mu. Dan mudahkanlah kami ya Rabb untuk bisa mengenal-Mu, mencari ilmu-Mu, berdekat-dekatan dengan orang soleh dan para ulama. Ya Rabbana, di masa yang sulit ini kami sadari betapa anak-anak kami banyak sekali mengalami fitnah dari luar. Jagalah mereka, termasuk diri kami ya Rabb. Ada segala hal yang membuat kami terjauhkan dari rahmat-Mu. Jagalah kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Dandri. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup informasi terkait pemenang tadi ya yang terpilih. Untuk peserta pertama kali yang hadir di Zoom ada Pak Bambang Irawan. Silakan nanti menghubungi admin untuk kirimkan alamat yang akan kita kirimkan paket merchandise ya. Kemudian juga untuk pertanyaan terpilih ada Bu Hartini dan juga ada Ibu Wati. Silakan juga menghubungi admin. Baik, sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aik Karim Muhammad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat soleh dan solehah di mana pun berada, saya Riki Hamdan mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Salah satu amal yang selalu mengalir ketika kita sudah meninggal adalah kebaikan kita menjadi amal jariah atau amal soleh. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Laju Peduli Palestina. Masya Allah. Ini buat anak-anak yang ada di Palestina. Semuanya, ayo kita duduk gerakan Laju Peduli. Masya Allah, semoga berkah dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mari Indonesia. Saya mau ajakin teman-teman untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina bersama Laju Peduli. Jadi saya mau mengimbau teman-teman untuk kita peduli sama saudara kita di Palestina minimal dengan apa yang kita mampu. Semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan bisa jadi bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah serta menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang hari ini nonton video ini ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satu golongan tersebut adalah manusia, memberikan orang yang lapar. Memberi makan orang lapar adalah salah satu kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, bayangkan kalau yang lapar tersebut di Palestina, orang-orang yang hafal Quran, hati ikhlas, bersih. Masya Allah, barakallahu fikum, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kita bisa jadi golongan yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.